Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang nenek yang sedang memasak. Dia memproses dengan baik semua daging yang akan diolah menjadi makanan lezat. Hasil masakan itu akan dijual di kedai kantin yang selama ini menjadi favorit para siswa. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa resep rahasia di balik lezatnya makanan itu. Lidah mereka tak bisa bohong bahwa sup buatan nenek ini sangat lezat. Lalu Sim beralih kepada seorang siswa bernama Kon. Kon yang baru memulai karir sebagai reviewer makanan. Dia memiliki sebutan tersendiri, yaitu Klik. Ia begitu penasaran dengan sup tulang babi pedas buatan Nenek Jong. Sebelumnya, Nenek Jong menjual makanan yang berbeda. Namun, setelah menjual sup tulang babi pedas, makanan Nenek Jong tiba-tiba menjadi sangat lezat. Kong begitu menikmati makanan tersebut. Tapi, ada rumor mengatakan bahwa putra Nenek Jong merupakan sindikat narkoba, di mana selama ini putranya dinyatakan menghilang setelah ditangkap polisi dan menjadi buronan. Dan oleh karena itu, tanpa mencari tahu terlebih dahulu, Kong berniat mengkuak segala rahasia yang ada di balik dapur Nenek Jong. Dia tidak mau meminta izin, karena memang konten yang dibuatnya bersifat misteri. Dan alhasil, dia mengambil centong sup. Tapi pada saat itu, Nenek Jong sadar dan bertanya, apa yang sedang Kong lakukan? Dan dalam seketika, semua mata tertuju kepada mereka. Kong berkata, ia ingin menyiarkan kelezatan makanan ini, sembari melihat isi dari panci masak sup itu. Sayangnya, Nenek Jong tidak memberikan izin. Dia meminta Kong untuk pergi. Kong, yang sudah terlanjur melihat beberapa tulan, tetap bersikeras memaksa untuk melihat isi pancinya. Alhasil, terjadi perdebatan, dan tanpa sengaja, panci itu pun tersenggol dan jatuh. Penjual lain dan para murid, semuanya melihat ke satu arah. Kong sontak kaget dan menerka bahwa ada tulang binatang di sana. Tulang tengkorak dari kepala anjing yang dimasukkan ke dalam wadah sup. Hal ini pun membuat spekulasi bahwa memang Nenek Jong tidak jujur dalam berjualan. Kong murka dan dia langsung mengejek Nenek Jong di video siaran langsungnya. Para siswa lain pun ikut melakukan live streaming sembari berkata ada kepala anjing. Dan setelah itu, Kong membandingkan apa yang mereka lihat dengan gambar di buku. Ia bersama teman-temannya semakin yakin bahwa tulang itu memang tulang kepala anjing. Namun dari mana Nenek Jong bisa mendapat anjing itu untuk dimasak? Dalam obrolan itu, Kong pun memberikan kabar baru kepada temannya kalau ia mempunyai tato bertulis Klik di leher belakangnya. Sesekali Kong salah fokus ke arah berbeda, di mana ia menyadari bahwa ada bayangan hitam yang menatapnya. Di sisi lain, Nenek Jong pun mengalami penurunan penjualan secara drastis. Kedainya benar-benar menjadi sepi, tanpa ada satupun pembeli. Berbeda dengan yang dialami Kong, karena ia mendapat banyak sekali kata terima kasih sekaligus pujian dari murid lain. Namun tiba-tiba, saat berada di lantai paling bawah, Kong melihat sosok hitam yang tadi menatapnya. Dengan rasa penasaran sangat tinggi, ia pun langsung mengikutinya. Kong mengikutinya sampai ke aula olahraga. Namun, ia tak melihat siapa-siapa. Saat Kong berniat untuk melakukan live streaming, tapi tiba-tiba Kong diserang dari belakang. Tapi anehnya, dia tidak melihat siapa-siapa. Sosok hitam itu terus memberi teror, sampai-sampai Kong terlihat seperti orang gila karena ketakutan sendiri. Satu-satunya pikiran Kong mengarah kepada kedai Nenek Jong. Ia menganggap bahwa Nenek Jong telah menyewa orang untuk menerornya. Padahal, sedari tadi, Nenek Jong hanya menunggu di kedai untuk menunggu datangnya pembeli. Sekalinya ada murid yang datang, mereka hanya menempel kertas untuk mengejek makanan yang ia buat. Ditambah lagi, datang Kong yang makin semangat untuk menjatuhkan kedai Nenek Jong. Dia melakukan live lagi dengan menyulut kata-kata bahwa Nenek Jong telah membuntutinya. Perasaan tidak senang yang dilontarkan Kong semakin membuat para murid percaya bahwa Nenek Jong sangat kejam. Dan tiba-tiba, sosok hitam itu muncul di dapur, lalu Kong segera menunjuknya. Namun hal itulah yang akan menjadi bumerang baginya.
Lalu, Kong melihat foto Nenek Jong bersama putranya yang selama ini menghilang. Dan ia yakin betul bahwa putranya Lang yang telah disuruh Nenek Jong untuk mengikutinya. Seketika, Kong langsung masuk ke dapur untuk mencari putra Nenek Jong. Sementara siswa lain hanya bisa melihat dari luar. Dan disinilah salah satu pedagang sudah tidak tahan. Dia menjelaskan kepada Kong bahwa putranya Nenek Jong sebenarnya sudah meninggal. Tak ada siapapun di dapur selain Nenek Jong sendiri. Ia menyayangkan sifat tega yang telah dilakukan oleh Kong. Kong sudah membuat dagangan hancur, ditambah sekarang memfitnah. Otomatis, para pedagang langsung benci kepada Kong. Hebatnya, para siswa pun menjadi benci juga kepada Kong. Mereka mulai menyimpulkan bahwa Kong hanya pansos dan mencari sensasi saja. Mereka juga percaya bahwa Nenek Jong tidak akan berbuat aneh-aneh karena hanya ada satu jalan masuk dan keluar di kantin itu. Alhasil, dari semua pernyataan itu, membuat Kong semakin terbungkam. Lalu, kepala sekolah pun datang setelah melakukan uji laboratorium. Dan terkuak sudah bahwa tuduhan Kong selama ini salah. Dan tengkorak itu adalah tengkorak ayam. Sejak saat itu, efek bumerang langsung menimpa Kong. Respek yang ia dapat belakangan ini mendadak sirna begitu saja. Sekarang, semua orang justru berbalik menyerangnya dengan melakukan live di Instagram. Sementara itu, Kong masih bersikeras dan menuduh. Karena tiba-tiba saja, masakan Nenek Jong menjadi lezat. Memang ada kejanggalan, tapi fitnah bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Terlalu ekstrim dalam menuduh, membuat Kong semakin tersudut dan malah dihujat. Dia kecewa, karena orang-orang yang tadinya berterima kasih, sekarang malah menyerang balik. Jadi, Kong pun segera pergi, dan ia terus berkata, bahwa mau tidak mau, dia harus minta maaf kepada Nenek Jong. Ketiga temannya, yang tak tahu harus bilang apa, juga mulai tidak tahan dengan sikap Kong. Akhirnya, mereka pun turut menghujat Kong, karena telah memanfaatkan sosial media secara negatif. Bukannya mencari informasi dengan baik, ia justru mereview makanan, hanya untuk menjatuhkannya. Tidak tahan mendengar itu, Kong akhirnya tersulut emosi dan menghajar salah satu temannya. Akan tetapi, temannya itu tidak membalas sama sekali. Karena melihat sikap Kong yang seperti itu, teman-temannya pun pergi meninggalkannya. Dan sekarang, tidak ada lagi yang respek kepadanya. Kong yang menyendiri, karena frustasi dengan keadaan, hanya bisa merenung sembari bersiap untuk melakukan live klarifikasi. Dia tahu bahwa permintaan maaf dan klarifikasi ini akan membuatnya semakin dihujat. Dia sudah menuduh dan mempermalukan Nenek Jong, dan sekarang Kong kehilangan teman dan respek dari semua orang. Hasil reviewnya yang awalnya menjatuhkan usaha Nenek Jong, justru membuat para siswa kembali datang untuk mencicipi sup itu. Hal itu pun diakui juga oleh rekan Kong yang sempat dihajar tadi. Dia membuat video penjelasan betapa jahatnya Kong dalam mereview. Jadi, rekannya itu mengajak semua murid untuk kembali membeli masakan Nenek Jong. Tak senang dengan semua itu, Kong segera mengincar kucing yang tak bersalah. Ketika malam tiba, kantin sudah mulai tutup dan tersisa para penjual saja. Kedua penjual itu pun mendadak kaget setelah Nenek Jong berkata bahwa ia akan pindah pada akhir bulan. Ketika hanya tinggal si bapak sendiri yang belum pulang, ia tak sengaja mendengar suara bising dari dapur Nenek Jong. Belum tahu pasti dari mana suara berisik itu berasal, tapi bapak itu memilih untuk pulang karena takut. Ternyata ada Kong di dapur Nenek Jong yang sedang mengendap-endap. Kong yang telah membawa jasad kucing pun dikejutkan dengan persembahan yang ada di dapur Nenek Jong. Persembahan itu untuk anaknya yang telah meninggal. Daging-daging yang belum dimasak sengaja diletakkan di atas meja. Dan Kong yang berniat jahat untuk memfitnah Nenek Jong dengan daging kucing pun berencana untuk merekam dengan handphonenya. Tapi anehnya, handphone yang dia gunakan untuk merekam mendadak error. Tak hanya itu, mendadak ia mendapat gangguan dan hawanya menjadi tidak enak. Dan ternyata, setelah berada cukup lama di sana, ia pun sadar ada sosok hitam yang kembali menerornya.
Dan tak lain, itu adalah arwah dari anaknya Nenek Jong. Kong benar-benar berusaha untuk memberanikan diri sembari bertanya, apa yang sebenarnya sosok itu mau. Akhirnya, Kong pun diserang, karena ia terus mengancam sosok itu untuk menunjukkan wajahnya. Sayangnya, kondisi di dalam dapur tidak disadari oleh kepala sekolah dan 2 guru yang belum pulang. Hingga pada akhirnya, sosok itu membuka hoodie-nya. Yang ternyata, sosok itu tidak memiliki kepala dan membuat Kong sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka dan hanya bisa meminta tolong kepada kepala sekolah dan para guru yang ada. Kepala sekolah yang sebenarnya sudah tidak respect pun terpaksa menanggapi Kong. Tapi karena hal itu, mereka bertiga malah semakin yakin bahwa Kong mengalami halusinasi berat. Bahkan, mereka menganggap Kong telah memakai narkoba. Jadi, Kong segera pergi dari sana. Dia pun berniat mengkuak, satu hal yang sempat membuatnya salah fokus. Ada satu benda yang terbalut oleh kain. Saat sedang membuka, Kong ingat bahwa bungkusan ini dimasukkan juga oleh Nenek John ke dalam supnya pada waktu itu dengan paras polos tak bersalah. Namun sekarang, terbongkar sudah bahwa ia menggunakan hal paling bejat di dunia di balik kelezatan sup tulang babinya. Di dalam bungkusan itu, ada kepala sang anak. Dengan kata lain, Nenek Jonglan yang telah menewaskan putranya sendiri. Sedangkan tulang ayam hanya sengaja disiapkan sebagai bentuk persembahan agar anaknya tidak marah. Dan ternyata, sedari tadi Nenek Jong belum pulang, ia sengaja bersembunyi untuk memantau gerak-gerik Kong. Dan seketika, Kong langsung mohon ampun sembari berjanji tak akan bercerita kepada siapapun. Mendengar hal itu, Nenek Jong hanya diam. Ia merasa sudah tersakiti karena Kong akan menuduhnya lagi dengan jasad kucing. Padahal, Nenek Jong akan pergi akhir bulan ini. Tapi sekarang, ia terpaksa menghabisi Kong. Tak ada lagi penjelasan yang mau didengar oleh Nenek Jong. Ia hanya ingin dagangannya laris, yang ujungnya ia rela melakukan segala cara. Siapa sangka, di balik wajah polos itu, ada sifat gila yang diturunkan. Ternyata Nenek Jong sudah membuat perjanjian dengan iblis dan mengorbankan anaknya sendiri. Anaknya yang sudah tewas, dijadikannya resep rahasia. Dan hasilnya, malam itu Kong ditusuk berkali-kali dan akan menjadi resep berikutnya. Keesokan paginya, para siswa datang dan makan dengan lahap sup buatan Nenek Jong. Mereka pun sibuk membicarakan Kong yang akan rugi karena tidak menyantap sup itu. Satu mangkok sup lezat itu langsung dilahap oleh ketiga temannya. Dalam hitungan jam, sejak kejadian tadi malam, Nenek Jong bisa memproses sup-sup itu. Dan disinilah, secara tak sengaja, ada satu bagian daging yang memiliki tulisan, yaitu klik. Bagian itu pun tersebar ke salah satu mangkuk siswa. Dan hal itu langsung membuat semua siswa menjadi panik. Disinilah teman Kong langsung sadar bahwa mereka baru saja menyantap daging Kong. Dan film pun selesai.